Massa Cipayung Plus, di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, menggelar aksi demonstrasi, Senin, 1 September 2025. Aksi dimulai di pertigaan Teko, Jalan Sultan Hasanuddin. Para demonstran berjalan kaki menuju gedung DPRD Bulukumba. Di depan kantor Wakil Rakyat, mereka memblokade Jalan Poros Nasional Bulukumba Bantaeng. Kendaraan dialihkan ke depan Masjid Islamic Center Dato Tiro, lalu ke Jalan Menara sebelum kembali ke Jalan Poros. Kendaraan melintas hanya sepeda motor dan mobil roda 4. Mobil di atas roda 6 tidak diizinkan melintas hingga aksi selesai. Sekitar 5 jam, massa memblokade jalan nasional. Mereka duduk bersila dan berdiri di jalan, memalang kendaraan. Massa mengancam akan membakar kantor DPRD, jika Ketua DPRD Bulukumba, UMY Nasyiatun Hadijah, tidak menemui mereka. UMY baru menemui massa setelah diminta langsung. Mahasiswa meminta kader PKS itu menjawab tuntutan secara pribadi. UMY sempat diminta turun dari mobil pikap yang digunakan pendemo berorasi. Saat itu, ia menjawab aspirasi mahasiswa dengan membaca teks. Kita tidak mau Ketua DPRD menjawab tuntutan kami dengan menggunakan teks, silakan turun Ketua DPRD, seru Jenderal Lapangan Cipayung Plus, Ahmad Irfan. Mendengar permintaan itu, UMY turun dari mobil dan masuk ke kantor DPRD. Massa meminta ia kembali menemui mahasiswa tanpa membaca teks. UMY kembali ke lokasi dan menjawab pertanyaan mahasiswa. Ketegangan sempat terjadi antara mahasiswa dan aparat TNI Polri, saat massa mendekati pagar pintu masuk kantor DPRD. Tak lama, Ahmad Irfan kembali memanggil Ketua DPRD, untuk menjawab tuntutan mahasiswa, yakni menolak tunjangan DPR RI, mencopot Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan menyita harta koruptor. Setelah 2 kali diminta turun, UMY tidak sendiri. Ia didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Bulukumba, Syahruni Haris, dan Wakil Ketua 2, Pahidin HDK, naik ke atas mobil pikap. Syahruni menegaskan, Ketua DPRD mendukung tuntutan mahasiswa. Setelah pernyataan ditandatangani, massa membubarkan diri. Kembali ketika ada yang berupaya untuk kemudian mengacaukan gerakan kita, maka kami siap untuk berhadapan-hadapan. Kawan-kawanku sekalian, saya telah berkenal pada hari ini. Menyampaikan orasinya. Dengan ini saya persilahkan. Ketika pemilihan nanti akan ditaruh kotak kosong dan kotak di situ ditunjukkan masyarakat yang membutuhkan DPR atau tidak. Ingat kawan-kawan, kami menuntut tugas ada salah satu kebodohan yang dilakukan oleh oknum DPR, dan itu terkait dari Komisi 1, Komisi Pemerintahan. Aparat keamanan tolong, kami datang untuk menyampaikan aspirasi. Tidak etis rasanya kalau orang Bugis datang bertamu kemudian tidak dibukakan pintu. Anda anggota DPR, Anda anggota DPR datang ke rumah kami minta suara, kami bukakan pintu. Masa kami datang di kantor Anda bukakan pintu? Tidak perlu kami masuk. Tidak perlu kami masuk. Kami bukakan pintu. Jadi kami berharap kepada kita semua teman-teman sekalian, tolong jangan melewati batas pagar. Biarkan pagar terbuka, tapi kita jangan masuk. Sebagai bentuk legitimasi DPR bahwa aksi kita adalah aksi damai. Jadi saya berharap kepada semua teman-teman, jangan ada melewati batas pagar. Jangan ada melewati batas pagar. Anggota keamanan TABE, tidak ada yang akan masuk. Tolong pagarnya dibuka. Tidak ada yang akan masuk. Aksi-aksi damai, biarkan kami melihat gedung DPR ini dan anggota DPR ini. Tolong teman-teman sekalian, tolong jangan ada baku dorong pagar. Biarkan pagar ini terbuka supaya kita menyaksikan langsung bagaimana muka anggota DPR kita yang akan kita sampaikan aspirasi. Buka saja Pak, tidak aman, dibuka saja. Kami hanya melihat, tidak etis Pak, tidak etis kami menyampaikan aspirasi dalam kondisi ditutup pintu. Bagaimana kalau Bapak datang ke kami tutupkan pintu? Iya. Ya. Di Kabupaten Bulukumba, Tribunas. Kawan-kawan, saya akan melaporkan kawan-kawan sekalian. Ikuti instruksi saya.
bahwa ketika pihak kepolisian tidak membuka setengah pagar, maka kita akan memaksa untuk masuk. Kawan-kawan, nah, kami hanya menginginkan buka setengah sebagai bentuk kehormatan dari kami bahwa begitu saja Kak. Setengah. Kawan-kawan. Satu komando kawan-kawan. Saya Jenderal Bangga, jangan saling mendorong. Saya hargai dan kita berupaya untuk menghargai juga. Kami tidak menginginkan yang ada di tempat Bulukumba saling memukul, saling menghilangkan dan melakukan tindakan represif. Tetapi ketika institusi Polri dan TNI itu kemudian memaksa kami untuk melakukan hal-hal yang lebih progresif ke depan, maka kita selaku polisi Cipagak Kabupaten Bulukumba siap berhadapan-hadapan. Apapun konsekuensinya itu, ini hasil dari konsentrasi kita. Itu saja Kak. Baik kawan-kawan, untuk kemudian melanjutkan penggerakan, saya panggil kawan-kawan yang lain tuh nyampaikan orasi politiknya. Baik kawan-kawan sekalian, daripada instruksi Gubernur lapangan bahwa kami hari ini meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian mendengarkan aspirasi daripada kami. Nah, gerakan kami berkonsultasi, aksi damai, aksi solidaritas. Kami di sini tidak ingin menjadi preman, kami di sini tidak ingin menjadi pemberontak, tapi kami meminta kepada seluruh Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian berdiri dari hadapan kami untuk mendengar aspirasi dari kami kawan-kawan kalian. Betul tidak kawan-kawan kalian? DPRD Bulukumba tanpa Sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua bahwa hari ini kita akan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba. Saya minta teman-teman untuk tetap tenang, biarkan anggota DPR menyampaikan. Baik kawan-kawan, tahan. Jadi kawan-kawan sekalian sudah dipertegas tadi bahwa tidak ada yang bisa menemui aspirasi massa kecuali Ibu Ketua DPR. Saya sampaikan bahwa anggota DPR hanya untuk kemudian mendengar aspirasi daripada mahasiswa kawan-kawan sekalian. Tidak ada yang bisa menerima aspirasi masyarakat mahasiswa kecuali Ibu Ketua DPR. Baik kawan-kawan, sekali saya tegaskan dari hasil konsolidasi. Baik kawan-kawanku sekalian, Ketua DPR telah berada di tengah-tengah kita dengan tenang hati dan penuh hormat. Semua yang menjadi tuntutan kita dalam hasil konsolidasi kita, bahwa kita menuntut bahwa dalam koalisi Cipayung Bulukumba mempertanyakan sikap Ketua DPR Kabupaten beserta jajarannya. Yang pertama adalah evaluasi kinerja DPR RI. Yang kedua, kami menolak keras kenaikan tunjangan maupun gaji anggota DPR RI. Kami menginginkan yang ketiga, kami menuntut bahwa Ketua DPR Kabupaten Bulukumba bersepakat untuk kemudian menolak atau mengesahkan perampasan aset kawan-kawan. Isu yang kedua, kami meminta bahwa Ketua DPR Kabupaten Bulukumba sebagai representasi dari rakyat bahwa menyurati Polri itu kemudian sama-sama yang namanya reformasi institusi Polri kawan-kawan. Sepakat? Baik kawan-kawan, sebentar lagi kita akan menyampaikan atau mendengar apa yang menjadi representasi dari Ketua DPR Kabupaten Bulukumba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sehat, salam perdamaian, dan salam damai untuk kita semua. Saudara-saudaraku, pertama-tama kami turut bela sungkawa atas kejadian yang telah terjadi di negara kita ini, terlebih lagi dengan saudara-saudara kita yang ada di Kota Makassar yang paling dekat dengan kita. Selanjutnya, saudara-saudaraku sekalian, kami sangat menghormati kehadiran saudara-saudaraku, menyampaikan apresiasi. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas penyampaian aspirasi-aspirasi saudara-saudaraku sekalian. Kami di DPR mendengar dan siap terus untuk menerima aspirasi dari saudara-saudaraku sekalian. Kami atas nama Kawan-kawan, sekelas ketua DPR saja masih melihat teks. Kawan-kawanku sekalian, kawan-kawan, apa yang kita harapkan dari ketua DPR yang menjawab pertanyaan dari mahasiswa melihat teks? Dan tidak ada. Seakan-akan ketua DPR Kabupaten Bulukumba tidak memiliki wawasan yang luas karena melihat teks. Kira-kira begitu. Jadi saya menghimbau kepada seluruh masa aksi dalam koalisi Cipayung mempertanyakan persoalan ilmu pengetahuan anggota DPR sebagai penentu kebijakan. Ya, selanjutnya saya lanjut. Kami pimpinan atas nama saya pribadi, atas nama pimpinan dan atas nama anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, sekiranya kinerja kami belum bekerja dengan baik secara sempurna. Untuk itu kami memohon maaf yang setulus-tulusnya kepada saudara-saudaraku yang ada di sini, dan insya Allah ini akan menjadi evaluasi kami di DPRD Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya kami, kawan-kawan, ketua DPR telah mengakui bahwa kinerjanya belum tuntas. Silakan turun kak. Kami akan melanjutkan aksi demonstrasi sampai malam. Turun kak. Kawan-kawanku sekalian, turun. Kawan-kawanku sekalian, apa yang kita harapkan dari ketua DPR yang tidak memiliki gagasan yang luas? Sedangkan dari kebijakannya itu kemudian seluruh kebijakan rakyat khususnya di Kabupaten Bulukumba itu di tangan beliau. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.